Daya. Nah, ini materi terakhir di usaha dan energi, Dek. Tentu kita pernah mendengar istilah daya, bukan daya pencuci baju ya, tapi daya di sini adalah hubungan antara usaha dan juga energi. Jadi, daya di sini artinya adalah kecepatan untuk melakukan usaha. Istilah lainnya, daya adalah usaha yang dilakukan setiap sekonnya. Jadi, secara matematis, daya dapat dirumuskan sebagai berikut. Kalian bisa lihat deh, dari pengertiannya bisa kita buat rumus. Daya adalah usaha yang dilakukan setiap sekonnya. Kalau dari pengertiannya tadi, Dek, daya adalah usaha yang dilakukan tiap sekonnya. Jadi, P sama dengan W per T. Kalau kita masukkan tadi rumus dari usaha, F dikali dengan S, Fs per T sama dengan F kali V. Kenapa jadi V? Karena ingat, Dek, kecepatan itu kan adalah S per T. V sama dengan S per T. Maka S per T-nya ini bisa kalian ganti menjadi V dengan keterangan P adalah daya, satuannya watt, T di situ adalah waktu, sekon, F gaya, S perpindahan, dan V adalah kecepatan. Nah, di sini kakak akan memberikan beberapa contoh soal untuk usaha dan energi. Yang pertama, sebuah benda diketahui dengan massa 4 kg berada pada bidang datar. Pada benda di atas ditarik oleh gaya 50 Newton yang membentuk sudut 60 derajat terhadap suatu bidang horizontal. Perhatikan gambar di bawah. Apabila benda tersebut bergerak pindah berjarak 4 meter, jadi berapakah usaha yang dilakukan oleh gaya itu? Nah, jadi di sini yang ditanya adalah usahanya. Untuk pembahasannya, diketahui di situ massa 4 kg, gaya 50 Newton, dan jaraknya 4 meter. Nah, jika dilihat dari gambar sudut yang dibentuk antara gaya dan perpindahannya adalah 60 derajat. Maka bisa langsung kalian masukkan ke rumus usaha. W sama dengan F cos alpha dikali dengan S. F-nya tadi 50, cos alpha kita masukkan cos 60 dikali dengan S-nya 4. 50 dikali dengan 4 cos 60, maka 200 dikali cos 60 setengah ya ya, jadi 200 dikali setengah sama dengan 100 joule. Contoh soal yang kedua, perhatikan gambar berikut. Ada sebuah palu diketahui masanya 20 kg, kemudian jatuh meluncur ke bawah permukaan sepanjang bidang miring licin yang membentuk sudut 30 derajat terhadap bidang horizontal. Apabila benda tersebut bergerak dan bergeser sehingga 2 meter, berapakah usaha yang dilakukan oleh gaya itu? Nah, inilah kasus usaha pada bidang miring. Jadi nanti bisa kalian kerjakan dia dengan menggunakan rumus yang sebelumnya. Oke adik ya. Nah, untuk pembahasannya Dekku, kalian tuh harus menguraikan gaya-gayanya dulu. Jadi, di situ kan ada gaya berat. Kalau kalian lihat di gambar, di situ ada gaya berat, W sama dengan M kali G. Karena gaya berat membentuk sudut 30 derajat, maka gaya berat itu diuraikan terhadap sumbu X dan juga terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu X, Mg sin theta, sin 30 derajat, dan terhadap sumbu Y, Mg cos 30 derajat. Nah, yang ditanya di situ adalah usaha. Maka kalau dari penjelasan yang kakak buat kemarin, usaha untuk di bidang miring kita harus menggunakan gaya atau gaya berat yang diuraikan terhadap sumbu X. Maka bisa kita cari W sama dengan F dikali S, yaitu F-nya tadi itu adalah gaya berat terhadap sumbu X, yaitu Mg sin 30 dikali dengan S-nya. Maka 20 G kita anggap percepatan gravitasi nilainya 10, sin 30 nilainya setengah, dan jarak atau perpindahannya dia adalah 2 meter. Maka bisa kalian kalikan 20 kali 10, 200. 200 dikali dengan setengah dikali dengan 2. Hasilnya maka tetap 200 joule. Contoh soal yang ketiga, apabila diketahui suatu benda mempunyai massa 4 kg, lalu kemudian bergerak lurus dengan percepatan 3 meter per sekon kuadrat, maka berapakah usaha yang dilakukan setelah 3 detik?
Nah, di sini dek pembahasannya diketahui massa benda tadi 4 kg, percepatannya 3 meter per sekon kuadrat, dan juga waktunya selama 3 detik. Maka di sini yang ditanya adalah usaha. Maka dek kita bikin dulu, kita harus mencari dulu nilai kecepatan pertama dan kecepatan kedua. Dari soal di atas, pada awalnya benda diam, berarti nilai V1 sama dengan 0. Sedangkan V2-nya, Dek, bisa kita cari dengan menggunakan rumus GLBB, yaitu VT sama dengan V0 plus minus AT. Jadi V2 sama dengan 0 ditambah 3 kali 3 sama dengan 9 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya, kita bisa menghitung usaha dengan rumus usaha sama dengan perubahan energi kinetik, EK2 dikurang dengan EK1. Nah, di sini deh ada beberapa latihan soal kakak kasih mengenai usaha dan energi. Di sini kakak kasih 4 soal, jadi ini kalian harus kerjakan di buku catatan masing-masing. Nanti lalu pembahasannya kalian foto dan kirim ke grup WA. Sampai di sini deh belajar kita mengenai usaha dan energi. Jika memang ada yang mau ditanyakan, silahkan nanti ditanyakan di grup WA, dan harapan kakak kalian bisa paham dan juga tetap mengerjakan latihan soal yang kakak kasih. Itu cuma 4 soal ya dek ya, diperhatikan soalnya baik-baik. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti boleh tanya sama kakak. Sekian dan terima kasih, selamat sore dek.